Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Denny Majid di channelnya Denny Majid Channel ya teman-teman. Di seputaran asam lambung, gerd anxiety, psikosomatik, penyakit yang beberapa tahun lalu saya rasakan dan saya alami juga sama seperti teman-teman. Di kali ini saya mau membahas masalah asam lambung, gerd anxiety, psikosomatik di bulan puasa, di bulan Ramadan. Bagaimana kita atau bisa menjalankannya atau tidak ya teman-teman. Banyak sekali di kolom komentar saya ada yang bertanya bagaimana waktu Bapak mengalami penyakit asam lambung di bulan puasa, apa bisa berpuasa? Jawaban saya dulu waktu itu bisa ya teman-teman, tergantung kondisi kitanya. Oke teman-teman sekalian, dimana saja berada, semoga teman-teman dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini semoga cepat diberi kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala ya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sudah bergabung di video saya ucapkan banyak terima kasih dan saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun dan selalu dimurahkan rezekinya dan dimudahkan semua urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang baru bergabung juga saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa juga dibantu di like, di komen dan di subscribe atau di share ya teman-teman. Apabila teman-teman mensubscribe video saya, maka video saya akan lebih berkembang lagi ya teman-teman. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila teman-teman memencet tombol loncengnya, teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya, di video-video saya yang terbaru ya teman-teman. Di bulan puasa, di bulan Ramadan ini ya teman-teman, ini di hari yang ke 5 ke-6 teman-teman, ke-6 hari ke-6. Alhamdulillah ya teman-teman, saya saat ini masih menjalankan puasa di bulan Ramadan. Ada yang bertanya di kolom komentar saya, apakah dulu saya itu waktu mengalami penyakit asam lambung bisa menjalankan ibadah puasa? Waktu itu saya jawab ya teman-teman, bisa. Waktu itu saya dalam masa penyembuhan ya teman-teman. Itu waktu itu saya belum sembuh. Di bulan puasa itu saya menjalankan puasa awal-awal waktu saya belum sembuh. Kalau waktu belum sembuh saya tidak berpuasa ya teman-teman, karena saya belum tahu dan saya belum sembuh. Dan saya belum tahu cara-caranya waktu itu. Saya cuma hanya meratapi nasib saya, dan selama 1 tahun lebih saya tidak tahu apa-apa ya masalah penyakit asam lambung ini. Saya hanya mengira penyakit ini penyakit yang biasa, diobati, sembuh dengan obat, sembuh dengan dokter ya teman-teman. Jadi waktu itu saya sangat terpuruk. Di awal saya terkena, saya belum bisa berpuasa. Buat teman-teman yang masih mengalami penyakit yang sangat belum ada kesembuhan, saya harap ya lebih baik jangan berpuasa dulu ya teman-teman. Nanti kalau sudah sembuh, sudah bisa berpuasa, kita ganti di hari-hari lain ya teman-teman. Atau teman-teman bisa membayar fidyah ya, membayar fidyah atau memberi makan orang-orang yang berpuasa, itu bisa juga teman-teman, karena Allah itu maha pengasih dan maha pemurah ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah merasa membaik, udah ada pembaikan, udah tahu cara-caranya, makannya sudah normal, di perut kita, di lambung kita ini sudah tidak ada rasa mual, tidak ada rasa perih atau kembung atau enek gitu ya teman-teman, makan sudah biasa normal, lebih baik teman-teman harus berpuasa.
belajar untuk berpuasa ya teman-teman. Kalau ada rasa kecemasan, rasa takut nanti saya waktu puasa takut ini takut itu hanya perasaan saja, hanya pikiran kita saja ya teman-teman. Sebetulnya kita sudah bisa berpuasa. Yang penting lambung kita, pencernaan kita sudah membaik. Kalau pikiran, sensasi-sensasi yang rasa takut, rasa ini yang selalu hadir itu hanya pikiran kita aja ya teman-teman. Yang menahan itu lambung kita, perut kita, bukan pikiran. Kita lawan aja pikiran kita. Karena puasa itu wajib buat kita bagi yang mampu. Karena kita itu sudah membaik lambung kita, berarti kita sudah mampu. Itu yang waktu saya di tahun yang kedua saya sudah mulai belajar berpuasa ya teman-teman. Itu saya membaik itu sekitar mungkin 40 atau kurang lebih lah 40% ya teman-teman. Saya itu masih ada sensasi, masih banyak sensasi yang datang, yang kelingan, yang pusing, yang rasa takut, cemas lah gitu. Masih panik attack-nya masih ada ya teman-teman. Tapi di pencernaan saya, di lambung saya itu saya udah bisa mengatasi. Waktu itu sudah tidak ada sakit lagi, mual lagi atau kembung ya teman-teman, apalagi gangguan-gangguan di perut lah pokoknya. Itu sudah tidak ada lagi, dan makan saya itu udah alhamdulillah waktu itu sudah normal. Walaupun tidak banyak ya teman-teman, tapi udah normal. Sehari 3 kali saya makan, satu ibarat kata ya satu piring itu bisa habis, tidak ada rasa mual. Itu saya sudah menjalankan puasa teman-teman. Walaupun saya masih ada perasaan waktu itu, perasaan takut, gelisah, takut cemas, takut nanti kalau saya puasa nggak kuat, takut nanti saya kalau puasa ini itu gitu. Tapi waktu itu saya udah tahu, udah bisa memahami dari mentor saya juga, kita harus lawan rasa ketakutan kita, rasa cemas kita itu teman-teman. Nah akhirnya saya mulai belajar berpuasa. Di hari pertama memang saya alami ada berat juga ya teman-teman, tapi saya paksakan untuk berpuasa. Saya paksakan untuk berpuasa. Akhirnya ya alhamdulillah di full sampai 1 hari ya teman-teman. Tadinya saya tuh kalau berniat kalau nggak kuat saya mau setengah hari ya teman-teman, tapi saya udah jam 12 jam 1 itu rasa enakan ya, akhirnya saya lanjut. Dan hari kedua, ketiga dan seterusnya itu saya alhamdulillah aman-aman saja. Dan pikiran yang rasa takut itu lama-lama saya lawan sedikit-sedikit itu hilang gitu teman-teman, rasa takutnya. Tapi yang namanya sensasi yang lain, masa kayak kadang-kadang suka pusing, kelingan, suka oleng, itu masih ada datang-datang. Karena saya itu belum sembuh waktu itu di tahun kedua, di 2 tahun yang lalu belum sembuh ya teman-teman. Jadi masih ada lah sensasi-sensasi, dampak-dampak itu masih ada datang, yang badan lemes itu masih ada. Tapi puasa alhamdulillah waktu itu saya full teman-teman, saya full waktu itu. Dan puasa ketiganya saya lakukan lagi ya teman-teman. Alhamdulillah seperti yang udah bisa, walaupun saya itu masa penyembuhan itu di atas 70 atau 50%, 80% ya teman-teman. Di tahun ketiga saya tuh mengalami penyakit asam lambung itu lebih dari tahun 2017 akhir, dan penyembuhannya itu tahun 2019 akhir itu saya masa penyembuhan, dan total sembuh saya itu tahun 2022 awal itu saya sudah sembuh total ya teman-teman. Itu yang saya alami waktu saya terkena asam lambung, anxiety psikosomatik selama di bulan puasa. Bagi teman-teman tadi saya bilang kalau memang sudah ada kesembuhan, udah tahu cara-caranya, lebih baik berpuasa lah teman-teman, karena berpuasa itu wajib bagi kita umat Islam hukumnya. Tetapi kalau buat teman-teman yang lagi sedang parahnya terkena penyakit asam lambung ini, ya lebih baik jangan dikerjain lebih baik kita
mencari kesehatan dulu. Nanti setelah itu kita bisa ganti ya teman-teman di hari-hari lainnya. Apabila kita sudah sehat, sudah sembuh, atau kita membayar fidyah atau memberi makan orang yang berpuasa lah gitu, kita untuk menggantinya. Itu aja teman-teman, caranya seperti itu. Kalau ya teman-teman emang mau berpuasa silahkan, mau dicoba silahkan. Sepengalaman saya ya teman-teman, waktu saya mengalami itu di puasa kedua itu, waktu saya mampu, lambung saya itu nggak ada sih yang namanya seharian itu perut kosong itu sakit, itu nggak ada ya teman-teman. Itu saya juga waktu itu agak bingung, kok kalau hari biasa suka ada datang sakit atau gimana, di bulan puasa itu siang itu nggak ada ya teman-teman, rasa sakit atau mual kembung itu nggak ada, yang sensasinya datang itu nggak ada. Paling ya yang lain-lain, masa lemes, pusing, oleng, itu sih udah biasa ya teman-teman, itu datang. Itu kita nggak puasa itu juga emang dia datangnya kayak gitu ya teman-teman. Yang namanya itu pasti datang, tapi yang namanya suka sakit di lambung, di dada atau sesek itu nggak ada teman-teman. Alhamdulillah, itu yang saya rasakan di bulan puasa waktu itu, seperti itu ya teman-teman. Dan hari ini juga kayak gitu juga teman-teman. Ini saya bekerja sambil sambil berpuasa juga. Alhamdulillah tidak ada gangguan, tidak ada. Ya mudah-mudahan ya dikasih sehat terus seperti ini ya teman-teman, biar saya bisa berpuasa full di 1 bulan penuh ini. Karena ya 1 tahun sekali kita melakukan berpuasa ya teman-teman, ibadah puasa. Dan itu aja buat teman-teman ya, sepengalaman saya di bulan puasa ini. Dan sekarang juga saya masih ada rasa lemes ya. Lemes sih itu bukannya lemes dari sensasi yang datang. Rasa lemes saya itu ya lemes karena kurang makan, karena bulan puasa ini. Pasti semua orang yang nggak ngalami penyakit asam lambung juga pasti jam-jam segini sedang lemas-lemesnya. Itu ya yang saya alami. Dan kemarin juga ada yang bertanya di kolom komentar saya itu, Pak Debi kalau nggak salah dari Bengkulu apa dari Maluku gitu, dia ngajakin sharing tapi melalui via WA ya mas saya. Dia masih merasakan di perutnya itu masih sakit, belilit, perih ya di ulu hatinya, di lambungnya, dan di bagian paha. Dan sering ada panas meriang yang datang. Panas meriang itu memang sering datang ya teman-teman, kalau kita lagi ada yang sedang sakit atau di bagian tubuh kita itu. Meriang itu bukan dari mana-mana ya teman-teman, itu meriang itu dampak juga dari asam lambung kita, karena di tubuh kita itu lagi ada sejenis semacam kayak tukak lambung lah di lambung gitu. Jadi ada pembaikan di tubuh kita dengan cara tubuh kita memperbaiki sendiri ya teman-teman. Jadi kita menjadi meriang ya, ada meriang malam-malamnya kita kena meriang, tapi kita jangan mengobati meriangnya teman-teman. Kita harus obati ya fokus yang sakitnya itu. Karena kalau kita ngobatin meriangnya nanti nggak bakalan sembuh teman-teman. Kita harus obati yang sakitnya itu dulu. Nanti kan meriangnya itu kan dari yang sakit, dari misalnya penyakit kita jangan, contohnya jangan jauh-jauh lah. Kita seperti kena beling kaki kita ya kan, kaki gitu kita nggak sengaja terkena beling, bengkak, kadang infeksi gitu. Nah malamnya kita pasti meriang, panas dingin teman-teman, pasti itu ya kita alami seperti itu. Kayak asam lambung juga gitu teman, karena lambung kita ada peradangan di lambungnya atau tukak lambung. Nah kita makan malam itu menjadi meriangnya itu ya panas dingin gak karuan kayak gitulah, seperti itu. Nanti juga kalau kita udah perbaiki lambung kita itu, maka meriangnya akan hilang dengan sendirinya. Asal yang penting lambung kita itu sudah membaik, sudah enakan, nanti meriangnya juga ikut
hilang, membaik juga teman-teman sedikit-sedikit. Dan suka nyeri otot di paha katanya juga suka pegel, itu juga dampak dari asam lambung kita teman-teman. Saya juga dulu begitu waktu masih masa penyakit itu, otot-otot saya itu pada pegel, pada tegang, yang dari kepala sampai ke leher ini pada kaku, di leher, di pundak sini sampai di dada juga ya teman-teman. Yang saya rasakan itu hanya dampak dari asam lambung kita ya teman-teman, karena kita selalu tegang, selalu memikirin masalah penyakit ini terus. Kapan penyakit ini sembuhnya, kapan penyakit ini berakhir, kapan saya bisa sehat lagi, seperti itu teman-teman. Jadi otak kita itu berpikir keras memikirkan penyakit ini. Makanya teman-teman, saya selalu memberitahu buat teman-teman selalu jaga 3P-nya teman-teman. Jaga 3P-nya, pola makannya, pola pikirnya, utama pola pikir, pola hidupnya. Kita harus jaga itu teman-teman. Saya juga sampai sekarang saat ini saya masih menjaga 3P-nya ya teman-teman. Makannya saya jaga, walaupun saya udah makan bebas, sudah bisa makan apa aja, tapi saya tetap menjaga porsinya. Makannya saya juga nggak mau banyak, nggak melebihi porsi ya teman-teman, karena walaupun saya nih sudah sembuh, saya pernah senang mengalami gitu. Saya udah sembuh gini, saya makan dengan porsi banyak gitu ya, akhirnya saya sendiri begah, bukannya kambuh, jadi begah, kerasa nggak enak, nyaman. Tapi saya tahu udah bisa menangani dengan cara ya cepat-cepat minum air putih hangat. Kita harus duduk santai, rileks, nanti bisa membaik lagi. Karena saya untuk menjaga porsi makan teman-teman, jadi makan cukup. Kita sesuai hadis Rasulullah, hadis Nabi, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Standarnya kita aja ya teman-teman, kita makan porsinya. Dan makanan-makanan pantangan yang pedas-pedas itu ya kita sekedar pedas, jangan terlalu pedas gitu teman-teman. Minumnya juga saya tetap nggak mau melanggar teman-teman. Kenapa? Kalau saya melanggar itu pasti ya ada lah sensasi, bukannya kambuh, bukan, pasti rasa ada lah, kita ngerasain lah pokoknya di dalam, oh ini pasti ini, oh tadi makan itu, pasti kayak gitu teman-teman. Makanya saya kadang-kadang nggak mau kayak gitu ya, jadi saya menjaganya, makannya, minumnya. Terus pola pikirnya juga saya nggak mau mikir masalah, mikir yang yang nggak jelas gitulah, mikir. Makanya selalu bawa pikiran yang senang-senang, dan saya bawa pikiran yang hobi-hobi saya. Seperti di rumah saya mempunyai hobi ternak ayam, punya ternak ikan lele di rumah teman-teman. Kalau nggak percaya, saya punya channel satu lagi, di channel ternak ayam saya di Bismillah Jadi Peternak. Itu channel saya juga, ternak ayam di depan rumah saya. Itu kesembuhan saya itu dari situ juga teman-teman. Jadi saya melupakan masalah penyakit sehari-harinya. Jadi saya mengurus, sebelum bekerja saya mengasih makan ayam saya, dan sebelum sepulang kerja juga saya mengurus gitu teman-teman. Jadi saya menjaga pola pikir saya menjaga pola tidur saya. Begadang saya nggak pernah begadang, pokoknya pulang kerja setelah makan malam, sholat isya, nonton TV sebentar ya, sambil rebahan tidur. Bangun pagi setiap hari udah kayak gitu. Saya masih tetap menjaganya teman-teman, karena saya nggak mau kambuh lagi, dan saya nggak mau ngadepin yang kayak gitu lagi ya teman-teman. Itu aja ya teman-teman ya, ini segera sharing. Kita kembali lagi ke masalah bulan puasa teman-teman. Ayo, bagi teman-teman yang sudah sembuh, udah ada kesembuhan 50%, berpuasa, jalanin puasa teman-teman. Nggak bakalan pingsan, nggak bakalan apa-apa. Yang penting lambung kita sudah enakan, sudah membaik, tidak ada rasa kembung, sakit, perih atau melilit di lambung, bisa berpuasa. Dan kalau teman-teman yang memang lambungnya belum membaik, belum sembuh lah, belum ada 30%, masih ada rasa perih, rasa mual, rasa mengganjal, itu lebih baik jangan puasa dulu teman-teman. Lebih baik teman-teman bisa menggantinya, yang tadi saya bilang, mengganti di hari lain atau membayar
fidya atau memberi makan orang-orang yang berpuasa gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja, sampai panjang lebar tuh sampai 20 menit. Nah, sampai saya lagi nunggu anak les ya teman-teman. Ini juga sambil mau nunggu buka puasa, udah jam 5. Jadi saya ada sharing-sharing sedikit. Ya bukan sharing ya, bukan saya orang pintar atau gimana, ini pengalaman saya aja ya teman-teman. Oke teman-teman, nggak panjang lebar ya video saya. Kalau ada kata-kata yang kurang enak atau kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Dan saya akhiri video saya ini. Dan doa saya buat teman-teman, semoga teman-teman selalu sehat, diberi kesehatan, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kesehatan kembali seperti semula. Dan doakan saya juga teman-temannya, semoga saya sehat terus, kuat terus, dan bisa menemani teman-teman masalah penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini. Oke teman-teman, saya akhiri video saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.